Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nawaina at-ta'lim wa ta'allum wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasi 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalah 'ala al-huda ibtigha wajhillah mardati wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirati amin. Al-hadisul khamis wal arba'un, hadis yang ke-45. Akhrajat Dailami an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah qala, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, awwalu may yaridu alayyal haud ahlu baiti. Awal yang mendatangi kepadaku atau datang menemui aku di telaga Al-Kautsar, ahlu baiti, itu adalah keturunanku. Artinya semalam awal yang dapat syafaat adalah keturunanku, kata Nabi. Dalam hadis ini dikatakan awal yang mendatangi aku di telaga Al-Kautsar adalah keturunanku, ahlul baitku. Orang-orang yang cinta kepada mereka, fami waraina, maka mereka di belakang kami. Di dalam riwayat disebutkan, kami bang kayak apa ya Rasulullah? Pamuhibbuna mi waraina, orang-orang yang mencintai kami, mereka di belakang kami. Umpat lawan rombongan sidin. Umpat lawan pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka. Pemimpin Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Dan pemimpin para perempuan daripada umat Rasulullah yang masuk ke dalam surga, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Maryam, dan Sayyidah Asiyah. Itu disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nang datang jana menemui Rasulullah berdahulu, yaitu para keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mencintai mereka, siapa mereka yang kita cintai daripada keluarga Nabi, maka kita pun ikut di belakang mereka. Karena sebutkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, Sayyidi Ahmad At-Tijani mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauman nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami panggil manusia itu, yauman nad'u kulla unasin, tiap-tiap manusia akan kami panggil bi imamihim, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kata Sayyid Ahmad At-Tijani, wa aidan nad'ul muridin wa aidan yad'ul muridin bi asma'i masyayikhihim. Dan Allah memanggil pada hari kiamat nanti para murid-murid, para santri, para tolabah dengan nama guru-guru mereka. Dengan nama pemimpin-pemimpin mereka, dengan nama guru-guru mereka, mereka akan dipanggil. Jadi kita nih berempat siapa?
Bapegang lawan siapa? Baguru lawan siapa? Siapa imam kita? Siapa panutan kita? Siapa pemimpin kita? Kalau pemimpin kita, guru kita dipanggil nanti di hari kiamat, kita yang cinta kepada sidin, kita nang maumpati sidin, kita nang menjadi murid sidin, akan umpat jua di belakang sidin maingiringi. Kada salang mahadang ngaran kita di kiau. Mun mahadang ngaran kita di kiau, kita kira babila antriannya yo. Mbak di zaman kita nih, yang pertama kan zaman sahabat, khairul qurun qarni, summal ladina yalunahum. Sepaling baik masa abad itu adalah masaku, kata Nabi. Masa Rasulullah dengan para sahabat. Itu nang dipanggil duluan. Para sahabat Nabi dan para keluarga Nabi nang dahulu dipanggil, nang dahulu mendatangi telaga Kausar mendapat syafaat Rasulullah. Kalau kita cinta kepada mereka, maka kita pun akan ikut di belakang mereka. Siapa pemimpinnya? Dikatakan nanti di hari kiamat, wa nahsyurul mu'minina ilal jannati zumara. Orang-orang mukmin itu nanti dihalau menuju surga. Menuju surga akan dihalau, akan dikumpulkan, akan berombong-rombongan, zumara, berombong-rombongan. Dan begitu juga orang-orang kafir dipanggil, diarak, dihirit menuju neraka, zumara. Siapa yang mereka cintai, siapa yang kita idolakan, itulah bakalan yang kita ikuti untuk di hari kiamat. Apa kita cinta kepada orang saleh, kita cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Wahada dalilun, kata Sidi Ahmad At-Tijani, ini dalil seseorang itu dipanggil dengan nama pemimpin mereka, dengan nama guru-guru mereka, la bi asma'ihi, bukan dengan nama mereka. Kalau mahadang antrian kita di kiau lambat banar, sampat lamas kita di padang mahsyar kita. Baiklah, maka padang mahsyar dikatakan Rasul, matahari hanya sejengkal dari atas kepala. Matahari sekilan kurang lebih dari atas kepala kita kayak apa? Kalau kita bayangkan tuh, ini matahari nang di atas langit keberapa sih itu nah? Panas benar sudah. Nang hari kemarau tuh kayak apa panasnya? Apakan lagi matahari hanya sejengkal dari atas kepala kita. Ada nang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ujar Nabi berataan betilanjang ke nang bajunya. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah betilanjanganlah kami ini. Beratan betilanjanglah supannya pang. Kalau diitihi orang, apa ujar Nabi? Jangan kau hendak maitihin itu, mengikirakan seorang nih kayak apa. Diri seorang masing-masing dipikirakannya, nang apa aku nih selamatkah kadakah? Nih itu aja kada salah maitihi orang itu. Nah jadi nyaman dipanggil karena dipanggil disidang oleh Allah, si fulan bin si fulan kemari. Kada mahadang ngaran kita nang dikiau. Siapa guru kita? Siapa imam kita? Siapa pemimpin kita? Siapa yang kita idolakan? Siapa yang kita jadikan kita panutan? Mereka akan dipanggil, kita pun akan ikut di belakang mereka. La bi asma'ihim, jangan sampai kalian dipanggil dengan nama-nama kalian. Ya jurun kelawasan madang. Wala bi asma'i abaihim, bukan dengan nama bapak mereka. Wala bi asma'i ummatihim, bukan dengan nama ibu-ibu mereka. Dalam hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian nanti dipanggil dengan nama kalian dan dengan nama orang tua kalian. Fa'asinu asma'a akum, maka baiki nama kalian, baiki nama anak-anak kalian. Jangan sampai kena supan dipanggil di hari kiamat ngaran kada baik. Maka sunat kita mengganti ngaran nang kada baik tadi. Ngaran nang kada baik disunatkan diganti menurut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiki nama kalian kata Rasulullah. Itu di dalam hadis memang kayak itu umumnya. Tapi khususiat bagi orang yang punya guru, bagi orang yang punya pemimpin, bagi orang yang punya imam, bagi orang yang mempunyai idola. Siapa yang diidolakannya? Siapa yang dicintainya? Maka mereka akan dipanggil nanti dengan nama guru-guru mereka. Kita berguru lawan siapa? Kita mencintai siapa?
yang kita cintai, yang kita idolakan siapa di dalam dunia ini. Maka kita dipanggil dengan nama-nama mereka. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka pertama yang mendatangi Telaga Al-Kautsar, maka kita pun akan ikut di belakang mereka. Asal kita bujur-bujur cinta kepada mereka. Al-Hadisus Sadis wal Arba'un, hadis yang ke-46. Akhrajat Dailami an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah qala, Sayyidina Ali berkata, Addibu auladakum, didik anak-anak kalian, ala salasi khisalin, dengan 3 macam pendidikan. Didik anak kita berataan dengan 3 didikan ini. Yang pertama, hubbu nabiyikum. Didik anak kalian untuk cinta kepada Nabi kalian. Didik anak kita untuk mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Wa hubbu ahli baiti, dan mencintai seluruh keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ala qiraatil Quran. Wa fi riwayah wa hubbu tilawatil Quran, dan didik anak kita untuk membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'i wa asfiya'i. Karena orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang hamalatal Quran, orang yang senantiasa menanggung akal Al-Quran, orang yang senantiasa hatinya cinta dengan Al-Quran, mereka di bawah kenaungan Allah yang tidak ada kenaungan pada hari kiamat itu kecuali kenaungannya Allah, bersama para nabi, bersama para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi didik 3 macam didikan. Kalau kita kada didik 3 ini, kita akan dituntut nanti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa anak ikam kada tahu lawan Nabi Muhammad? Kenapa anak ikam kada kenal dengan Rasulullah Nabi Muhammad? Kenapa anak ikam kada kenal, kada mencintai Nabi Muhammad? Kenapa anak ikam kada kenal dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa gerang Nabi Muhammad tuh jadi? Siapa gerang Sayyidina Hasan tuh? Siapa gerang Sayyidina Husain? Siapa gerang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Aliil Murtada, sampai siapa itu keluarga Nabi Karabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 macam didikan kita disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak kita. Perkenalkan kepada mereka siapa itu keluarga Nabi Muhammad. Kita hendak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kada kawa bujur cinta kalau kada tahu ilmunya. Kayak pajar cinta lawan Nabi Muhammad, emang kada tahu ilmunya. Kenapa gerang jadi ikam kada wani lawan Habib? Karena Habib tu mengatulahan nih, kayak itu benar ay orang tahu mulai bahari. Habib tu jar mengatulahan nih, kada kopina salah-salah mengatulahan nih bisa muntah darah. Bahari ujar sebagian orang, wah ini kada apa-apa lagi disumpahi ke Habib kada katulahan lagi. Kenapa? Anu sudah kada bawisa lagi, ujar sebagian orang. Nah itu bahlul ngarannya nih tak. Padahal untung orang bahari itulah menyambati Habib kah, katulahan lawan Habib, kesalahan langsung muntah darah. Ada nih kejadian waki bujur, tapi kada disebutkan di mana tempatnya. Pokok daerah Martapura. Itu kejadian. Orang Jagau, ini orang Jagau. Habib tak salah tamparnya. Habib ini kada melawan Jasidin. Ini Pak Jasidin bari tampar tadi. Kada lawas napa bangkak tangan. Bangkak kayak batis, bongkak potong tangan. Kalupang dicek nih apa penyakitnya kada ada. Jaka bangkak tadi napalah, pajian ini kada apa-apa. Terselahu kada. Bagian beganal bangkak sampai kada kau angkat tangan. Disontek sudah juga, diobati sudah juga. Keingatan, oh aku nih bakas menampar Habib semalam sokonijar. Jadi aku nih katulahan. Datang lawan Habib nih tuh minta banyu, minta ampun, akhirnya ampih bangkak. Ulun bipai minta ampun, minta halal, minta ridho lawan pian ih disigin aku halalakan ikam. Nah sigin aku tiapakan banyu. Anu akan banyu apa lawan banyu ini. Ampih bangkak. Untung mulainya berdosa, bersalah lawan Habib. Tapi nya minta ampun, selamat. Kan ada lagi kesalahan. Sudah minta halal, minta ridho. Wah ini bang.
Memusuhi Habib, jabatan bisa bertinggi. Nang asal jadi bupati bisa jadi gubernur. Nang ada jadi gubernur bisa jadi dewan RI sana. Bahkan bisa jadi presiden. So nggak nyampe Habib. Dilanjur Allah Ta'ala bersugih. Pangkatnya naik. Duitnya bebanyak. Pengikutnya bebanyak. Dilanjur Allah Ta'ala. Ajabnya kena dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Baik nangka itu tadi ketulahan. Lalu ujar orang wae ini ada mengatulahan ini lagi Habib, kada bawisa lagi. Ada nang madakan Habib tua ini kada Habib ujuran kisar sudah. Astagfirullahalazim. Padahal buahnya kisar bebay Habib. Nang kaina ayam Bangkok lawan ayam kampung. Kan kisar itu biasanya ayam ini kawin lawan ini kisar aja. Duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Bahkan di akhir zaman, ciri-ciri akhir zaman, orang bukan duriyah Nabi, banyak nang bekaku duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nyaman mau bekaku Habibnya, dimuliakan orang, ya kah? Orang tuh minta maaf, bukan duriyah Rasulullah, bekaku duriyat Nabi, itu tujuannya pasti dunia. Supaya dibari orang, supaya dimuliakan orang, supaya dicium orang tangan. Kan gitu aja tuh niatnya. Bakasan apa mun seorang kada zuriat Nabi bakaku zuriat Nabi amun tujuannya kada dunia. Rata-rata tujuannya urusan dunia, urusan parut, urusan hendak dimuliakan, itu aja lagi. Banyak keluh ini. Bahkan sudah ada beulah ini seorang. Beulah nasab, beulah maktab seorang ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, beulah seorang. Ya Pak. Seorang maulah menyandak ulah keluar ada tahu urusan dicek mana nih sambungannya ke atas nih kayak apa jadi nyaman kadang ngalih kada minta maaf kalau orang toh datang ke kampung bekaku zuriat Nabi takuni macam-macam aja dulu kada tersalahnya kadang-kadang kedua nilun nakuni guru aja kalau katulahan nang katulahan nang itu tadi kita menyambati sidin amun betakun seorang apa pian nibib nasab pian pam pian apa nih kada tahu nang apang tong pam tuh jar nah pian nibib pian Habib kalau pam pian apa ada tahu aku jar pam tuh aku kada tahu pam nang penting aku nih Habib nang kayak apa kisahnya ada jonang bakako minta maaf pernah kejadian di Palai Haris itu nah mungkin 3 tahun 4 tahun telah lewat mulai Palai Hari sampai ke Jorong sampai ke Sungai Danau itu lain-lain nasabnya, pamnya. Karena misalnya di sini bepadah Segap, karena bepadah ke sana pulang Al Idrus, karena Al Habsyi, karena Al Kap, karena Bahashim. Kenapa jorang jadi ilkam di sini bepadah Segap? Abahku Segap. Kenapa Al Idrus? Mamaku Al Idrus. Mbak ke situ Al Habsyi, kenapa pulang bekako? Niniku Al Habsyi. Nah, camoh nenek. Nyak minta maaf kalau buana Habib itu apabila Abah Sidin Segap Segap tupang sudah kayak Abah Sidin Bahashim tupang sudah biar Mama Sidin apa pamnya tetap umpat lawan Abah. Nah itu minta maaf kalau ada orang toh bagaku Habib masuk ke kampung takuni jangan sampai limbah sudah nang ditipunya li Habib palsu tadi hanyar tumbur kampung. Orang takuni dulu. Ulun pernah interogasi Habib palsu nih lah. Interogasi kampung ulun sana situ anu guru aja ada Habib di sini maka saat dikawinakan buahnya pulang orang cinta lon Habib pian bipai nak kawin di kampung ulun cariakan nah kenapa untung bener kampung kami ini kereda Habib mun pian ada Habib ini untung bener kampung kami ini nah ujar guru-guru kami apabila ada Habib di kampung tuh untung bener kampung tuh asal orang kampung tadi bujur-bujur mencintai memuliakan sidin kawinakan bubuhannya awas sudah kawin di situ datang ulun ada Habib datang tadi guru aja gitu pakai sepatu ulun nih lah patuh bener aja guru kan darat aja tamu ulun bawa ibu buahnya ini ada pas pengantinan waktu itu ulun bulik ahlan wa sahlan guru masya Allah wah lawas mana kita kada bertamuan ujar ulun hanya sekali ini bertamuan wah jar wah inilah sombong bener sombong apa ini ulun hati ulun sudah menolak jadi jerulun masya Allah luar biasa wah alhamdulillah bertamuan ulun menjuni dulu teh piannya di mana Beb? Ana lawas di keraton Martapura. Oh,
Pian ini apa? Ali Idrus. Oh Ali Idrus. Siapa abah pian? Abah ulun ini. Asalnya Abu Bakar kepada abah. Abah ulun tuh di Kelayan. Diam di Kelayan. Oh jadi pian ini di Keraton. Oh jurun Nabi Abu Bakar lah abah pian. Abu Bakar nih kalau kada salah ya lebih berisanak lo nomor. Padahal lu ini mengarada oh. Berarti pian ini bersupupulon Alwi. Alwi itu anak Habib Umar. Alwi ini beding sanak 3. Ada Husin, ada ada Ali pulang. Tarus. Nah, julun kada tahu nang di urang apa aja kita mahalabiyo nang di menakuni mahalabiyo. Mengaradao. Nah, julun ini luput juga sudah ini. Jelas sudah luput. Nang ulun sambat tadi ulun gen bapal. Kada lawas mbah ulun takuni tarus sekalinya enak bulik ulun aja. Bulik. Nama bawa bulik ini sepupu ulun. Jadi berkisah lawan sepupu ulun nih. Jar ulun apa? Nyata lain sudah. Ulun wani menyatakan lain. Kenapa jar? Nang ulun sambat Umar Alwi itu kadada hayalan biasa nih tuh fiktif. Fiktif kan juga sampai inilah kadada orangnya. Nyata lain ulun sudah nih tuh. Sekalinya bepender mbah keluar. Tuh guru tuh tadi menyambati aku tuh jar. Nah nyata menyambati. Nyata julun kada Habib sudah. Kayak apa guru jar menang kada tahu. Men sudah kada tahu jurun pian kada apa-apa. Dapat nilai lah pian tadi husnudzon dapat aja. Cuman bila sudah tahu pian itunya bukan juriat Nabi, pian masih. Nah pian dukung ngarannya tuh. Mendukung ngarannya pian lawan orang na bekaku Habib tadi. Kada kegampangan orang bekaku duri ya Rasulullah. Manid da'aban fil Islam wa huwa ya'lam annahu ghairu abi, ujar Nabi. Siapa mengaku itu abahku, itu kaiku di dalam Islam, wa huwa ya'lam, sedangkan inya tahu bahwa wa huwa ghairu abi, itu bukan abahnya. Ini bukan khusus hadis kepada duri Rasul. Datu napa umpama di situ? Itu jar datu kon itu jar. Baandak di situ. Kadusa bekaku duriat Nabi dulu nang umum nih. Tuh guru nih tujar tuh kaiku nih tujar. Kain apa jurang? Sekainya kai angkat jar. Lain kisahnya kai angkat nih tuh. Tuh anak jar, anak angkat lain nih tuh. Kemudian anak-anak tiri lain nih tuh. Jangan disambat anak-anak tiri sambat. Jangan anaknya, sekalinya anak tiri. Orang gak tahu. Ini kasus-kasus banyak minta maaf. Nang kejadian-kejadian nang banyak terjadi. Ada orang-orang nang bekaku duriat Nabi. Karena abahnya itu abah tirinya Habib. Mulai lagi halus umpama. Habib babi ini kayak Habib misalnya babi ini lawan orang awal. Sekalinya napa? Nang bini tadi membawa anak lagi halus. Lalu diam di rumah Habib nih. Orang nang beelang tuh kada tahu tuh anak Habib jar. Mulai lagi halus. Orang kada tahu asal usulnya bakaku anak tuh bang tuh anak sidin. Dasar memang nih mikiau abah. Ayo. Abah bujur aja. Akhirnya ganal Habibnya meninggal. Lalu aku nih bakaku Habib. Oh bujur jurang nih tuh anak Habib. Orang nang kada tahu. Banyak kalau kasus terjadi nih tuh. Aduh saya disambat nih pernah terjadi nih tuh banyak. Akhirnya ujung-ujungnya mencari nasab kadada. Kenapa? Dasar memang bukan daripada anaknya kandung Habib tadi. Anak nasabnya Habib tapi anak tiri. Apalagi anak angkat aja. Anak angkat aja kayak apa? Nah ini banyak kejadian-kejadian kayak itu. Karena Masya Allah orang Banjar ini orangnya luar biasa mahabbah. Cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tapi mencintai mereka harus dengan ilmu pengetahuan. Semalam sudah kita bahas minggu kemarin enggak? Mencintai keluarga Nabi harus dengan mengikuti sunnah. Jangan bahapal. Maka hadis tadi kau tinggalkan 2 yang apabila kalian berpegang kalian pasti selamat. Tidak bakalan sesat. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Ada 2 versi. Kitab Allah dan sunnah Nabi, hadis. Dan yang kedua kitabullah wa itrati ahli baiti. Nah, makna maksudnya cintai keluarga Nabi SAW. Tapi harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena dikatakan di dalam kitab Al-Mashra'ir Rawi. Al-Mahabbah Al-Kharijah anis syariah fahuwa aduun fil haqiqah.
cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Nabi, tapi menyalahi syariat Rasulullah, menyalahi sunnah Rasulullah, fahuwa aduun fil hakikah, itu bukan cinta namanya, tapi itu musuh pada hakikatnya. Jadi sesuaikan cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya manfaat cintanya kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Rasulullah meninggalkan lawan kita. Mencintai keluarga Nabi, harus belajar mengenal siapa itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cinta kepada mereka? Kenapa kita disuruh cinta kepada mereka? Apa keuntungan orang yang cinta kepada mereka? Apa kerugian orang yang benci kepada mereka? Harus kita pelajari dan kita ketahui. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang lain, mungkin di belakang ada atau ada ingat lagi nah. Dikatakan dalam hadis Rasul SAW, lau anna rajulan, jikalau ada seorang laki-laki, lau harpum tina inil wujud. Ini kadang mungkin terjadi, jakanya ke bahasa kita jaka. Jaka ya. Seandainya jakanya ada, seorang laki-laki sofana bainar rukni wal maqam, dia berhenti di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Antaranya itu ada multazam biblah. Multazam. Orang ini bertahan di situ. Waktu itu setelah dia tawaf habis, lalu mungkin ngucup Hajar Aswad, kemudian multazam, kemudian antara rukun Yamani dan makam di multazam nih maksudnya. Berdoa, summa sholat, kemudian dia waktu itu setelah itu sholat, artinya ibadah nih, tawaf di Baitullah, ngucup Hajar Aswad, bertahan di antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim di multazam, doa yang diijabah di waktu di multazam. Kemudian sholat di belakang itu mundur, lalu sembahyang sunat. Setelah itu sembahyang sunat. Summa sholla wa shoma, dan tatkala itu inya puasa. Bayangkan pian, mana tawaf, mana ngucup Hajar Aswad sudah, berdoa di multazam, sembahyang, kemudian apa? Puasa. Ibadah, kalau tuh gawian ibadah berataan. Tapi ada wa huwa mubghidun li ahli Muhammad, tapi orang itu tadi benci, kada ketujuh, memusuhi dengan keluarga Nabi Muhammad, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Yuk, kemudian ini mungkin jarang kadada tadi, harpum tina indil wujud lau. Harpum tina indil wujud, kalau kita belajar ilmu nahwu itulah jakanya nilai ibadah nih. Sembahyang, haratan itu nah haratan sembahyang tadi, puasa tadi mati waktu sembahyang, waktu sujud kah? Atau haratan apakah? Tatkala itu matinya dalam ibadah, tapi di hatinya benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dakhalan nar, dijamin oleh Nabi masuk neraka. Namun Rasulullah nang madahkan kayak apa ini? Ini Nabi nang memadahkan. Hati-hati bagi orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, ibadahnya kada menjamin. Ini orang ibadah tadi, sembahyang, puasa, mati waktu ibadah, tapi benci kepada keluarga Nabi Muhammad, pasti orang itu masuk ke dalam neraka. Man abghadha ahlal bait hasyarahullahu yahudiyan wa in syahida an la ilaha illallah. Mana kitabnya? Dalam kitab Masyrair Rawi, karangan Sayyidi Muhammad bin Abi Bakar Asyili, salah satu murid Imamul Haddad. Siapa benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, hasyarahullahu yahudian, dikumpulkan kena di hari kiamat lawan orang Yahudi. Wa in syahida an la ilaha illallah, sekalipun fasih berbaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dalam riwayat yang lain, wa in shoma wa shalla ya Rasulullah, amun urangnya sembahyang haja bang, amun urangnya rajin puasa bang kayak pak. Wa in shalla wa sama, wa in shalla wa shoma, sekalipun orangnya rajin sholat, sekalipun orang itu rajin puasa, tetap dikumpulkan bersama-sama orang Yahudi. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Mudah-mudahan kita dihindarkan, kita semua dan keluarga kita, anak cucu kita daripada membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada orang yang mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita bicara manfaat orang yang cinta, banyak di dalam kisah-kisah para salafun saleh, di antaranya banyak diceritakan di dalam kitab Rashfatus Shodi fi Podli Durriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Mu'arrikh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syahab, yang mana di dalam riwayat Sidin ini wafatnya di India dan pernah ke Aceh juga Sidin Al-Habib Abu Bakar. Ini seorang ahli sejarah, sejaman dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, salah satu murid daripada Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah ini, kalau kita berkisah Masya Allah di kitab banyak dikisahkan. Ini orang ini cinta kepada keluarga Nabi, ini manfaatnya. Banyak kisah-kisah disebutkan Sidin. Ini orang pembenci keluarga Nabi padahal dia ahli ibadah, akhirnya tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada kisah-kisah disebutkan di dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah orang yang cinta kepada mereka. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain ya dunya wal akhirati amin. Qala semalam kita salah adab kepada guru lah. Wa min adabil murid alla yajlisa muqabilan dibabi dari syekh illa biidnih. Jangan setengah adab seorang murid bahwa jangan duduk di muka pintu gurunya kecuali dengan izinnya. Wa illam yakun idnun, apabila kada diizini faharamun alaihi bi ijma'i min ahlil adab, maka haram atasnya dengan ijma ulama daripada ulama nang ahlil adab. Haram artinya haram itu ditegah mendapatkan keberkahan gurunya, bukan haram nang apabila apa dikerjakan berdosa bila tidak akan berpahala, lain. Haram orang murid itu, si murid itu tadi dapat berkah daripada gurunya. Wa in adina lahu, apabila mengizini akan dia oleh gurunya, fal yu'ti dhahrahu libabidar, maka hendaklah inya hadapkan dirinya ke muka pintu rumah syekhnya. Wa in kana syekhunaka wa arada istiba syekh falyatadi ilal la yajsu fi dalikat yusallimu batinah. Dan lagi disebutkan adabnya lagi, jangan membelakangi gurunya. Orang nang ahli syariah orang ahli tarekat itunya datang lawan gurunya mulai rumah sutuna beting kau. Ini dalil Masya Allah adabnya. Bulik pulang hendak bersalaman dengan syekh kada langsung membelakang, dia itu mundur dulu 3 langkah sekurang-kurangnya, hanya membelakang. Kita kadalah banyak bulik sudah itu paling itu kalil adab, kurang adab jangan bahasa kita. Maka keberkahan ilmu yang kita dapat dari guru kita ke kadar kayak apa adab kita lawan sidin. Nah maka kita lihat ada seorang habaib ulun lihat di YouTube Masya Allah, dan ulun cari buku-buku kitab-kitab adab dasar memang disebutkan. Nah ini di sidin kita nang murid-murid nih, santri-santri, jangan bersalaman lawan guru itu harus ada aturannya. Bersalaman lawan perguruan padahal nang abdal itu sidin nih. Nang dicium nih sini. Kali ini sini aja. Ini nah. Nih. Telapak tangan sidin. Kenapa jadi telapak tangan ini jangan ditinggal? Karena sidin waktu sidin apa? Memegang kitab lawan inilah. Pasti lawan nih jari tangan khususnya nah. Baju japai sidin lawan yang inilah, pasti lawan ini. Sidin japai Quran lawan apa? Pasti lawan ini, kadang mau lawan belakang. Itu adab ngarannya. Sekecil itu adab diperhatikan oleh ulama-ulama bahari. Kita ini hendak dapat berkah dari guru kita. Aku lawas ban aja guru lawan sidin itu 10 tahun 20 tahun tapi kada dapat berkah. Satu mat tapi dapat berkah. Kenapa? Karena adabnya bagus. Salaman ini nah sidin. Ulun dilajari di bahari lah. Ada orang melajari, orang ahli adab Masya Allah salah satu guru. Kamu salaman sidin guru itu nah. Ingatakan sidin nikam nah. Itu hanya aja nih ingat mbak sidin di YouTube melihat Masya Allah. Cari kitab baca, kitab nama talaah atau jurun nang kayak ini salahnya adab dasar wujud. Kita yang salaman sebelah aja lah. Nah ini
ini sini nih ianya nah. Cium jadi nih. Karena di sini nang luar biasa. Nah ini adab sekecil itu pun diperhatikan. Ini ada nama salaman lawan guru di anak di sini. Jarabi bahar, wah ini banyak berguru apa bersalaman lawan guru, apalagi lawan kuitan, maandak tangan kuitan di dahi. Cara salamannya salah di sini. Bujur-bujur nah di sini. Nah, dicium di sini. Syam itu no, cium. Ingatakan mamaku nih baharina. Ini mamaku nih semalam bahari memasakakan aku, menapasakan tangan di sini nih. Syam ngadanya diingatakan. Lawan guru kayak itu juga. Apalagi lawan juriat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nang sidin guru kita. Ini lebih lagi takzimnya kita kepada sidin ketimbang dengan guru nang biasa. Nah, hendak wa arada istibar syekh fal ya'tadir ilaih wa la yusbid dalikal waqt tajlim babatina. Jangan membelakangi langsung. Sekurang-kurangnya 3 langkah mundur, hanya membelakang. Limbah datang ilmu salaman nang sidin toh. Wala yaduru idza kal itidar li kaunihi ala wajin syar'iyyin. Nah itu sekurang-kurangnya dalam kitab yang lain disebutkan itu. Mun itu pang ulun minta ampun nah lawan pian kalau galil adab kita salah. Kita ini nyata banyak salah. Kenapa? Jadi banyak salah karena kada tahu. Nah, makanya dibacakan kitab-kitab salafun as-saleh tentang adab seorang murid kepada gurunya supaya si murid tadi dapat berkah yang sempurna. Au naqul in akhta fil dhahir asaba fil batin wal khata'u dhahir aula min khata'il batin it uqubatul batin la tudawa illa bi taubatin shadiqah nas'alullah salama bimannihi. Dan yang terpenting ujar sidin zahirnya bagus ini nang jaka bahasa anunya toh kesimpulannya zahirnya bagus kelakuannya di hadapan guru batinnya pun kayak itu juga. Jangan berhadapan bagus cium tangan tapi hati ngomel lawan sidin. I'tirat ngarannya nih tak. Kenapa? I'tirat al-i'tiradu summun qatilun. I'tirat lawan guru itu adalah laksana racun nang membunuh. Kita makan racun. Akhirnya apa? Racun tadi menyebar. Semakin hari digrogotinya. Racunnya mengalir. Sampai menyebar sudah racunnya napa? Mati. Nah kayak itu juga. Aitirat di hati tadi apabila dilihatakan jadi sidin nang kaya racun pacangan mati karena di hatinya tuh cinta lawan gurunya. Gara-gara batin tadi aitirat. Nah, al khata'u dhahir aula min khata'il batin it uqubatul batin la tudawa illa bi taubatin shadiqah nas'alullah salama bimanni. Kesalahan dhahir itu lebih aula daripada khata'il batin. Artinya kita kawa mendeteksi kalau kita salah zahir ini. Tapi kalau batin, etirat tuh kadang-kadang ini harus dijaga. Nah, aku jadi mamai sidin sekalinya. Nah, sidin mamai tadi ada manfaat lawan kita. Laksana dokter memamai pasien. Untuk kebaikan siapa? Kebaikan si pasien. Kami kenapa kada minum obat? Ujar ko juga minum obat bujur-bujur 3 kali sehari. Resepnya ini kenapa kada diminum? Sarik dokter tadi. Untuk siapa dokter tadi sarik manfaatnya? Untuk si pasien. Nanang kayak itu juga guru tadi mamai sarik lawan si murid tadi itu untuk kebaikan si murid. Kadang-kadang kita diuji dengan macam-macam kesalahan di mamai ini. Itu untuk menempa. Kayak apa gerangnya nih? Dididik, ditarbiyah. Supaya apa? Supaya batinnya ini bagus. Nah ini masalah adab tadi lah. Datang lawan guru aja bagus sih. Jangan memanu tenang. Membelakangi sidin masuk datang assalamualaikum menghadap bulik pulang membelakang. Sekurangnya bundur lu 3 langkah anyar. Itu sekurang-kurangnya apalagi sampai situ bundur. Kayak kita anak Pak manu Baitullah itu kalau bundur dulu ada langsung baling Bang. Adab ngarannya toh. Kada salah Bang, kada haram Bang, cuman kalil adab, kurang adab. Kalau pang berdosa kada. Maksud adab ini tadi untuk menyempurnakan. Kalau pang bilang gitu berdosa kada. Maka haram tadi bukan haram nang menurut syariat. Haram orang itu ditegah mendapatkan keberkahan ilmu nang diajarkan oleh gurunya.
Wa min adabil murid alla yudkhal dara syekh illa bihuduri wa idnihi. Wallah subhanahu wa ta'ala ala. Mudahan kita berataan dapat berkah daripada ilmu yang diajarkan guru kita, dan mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang diajarkan guru kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrarihi fit dharaini amin. Ila anggal as-sadisu at-tartib. Sampai kita kemarin pada masalah yang terakhir, yaitu masalah tertib pada pasal daripada fardu wudu. Bahasan tertib bahwasanya wajib di dalam mazhab Syafi'i atau rukun. Kalau di dalam mazhab Maliki kemarin ada wajib tertib. Hendak masuk kepala ka dulu boleh aja. Tapi di dalam mazhab kita wajib tertib. Kemudian kemarin terakhir bahasannya bagi orang yang menyelam, menyelam di mana tidak perlu tertib, menyelam langsung muncul seraya dia berniat, maka cukuplah istilahnya dengan menyelam tadi wudunya. Kemudian kita masuk di sini ada membahas tentang sunnah-sunnah. Sunanul wudu'i amma sunanuhu fakatsiratun. Maka adapun sunnah-sunnahnya wudu itu maka banyak. Minha daripadanya artinya sebagiannya. Yang pertama di sini disebutkan as-siwak, bersiwak. Masalah siwak ini ada bahasan yang khusus sebenarnya di dalam bahasan siwak ini. Dalam kitab ini dibahas sedikit aja, di mana sunnah bersiwak. Di dalam riwayat-riwayat ada beberapa macam yang berkenaan dengan keseharian, yang berkenaan dengan wudu dan seterusnya. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula asyukka ala ummati la amartuhum inda kulli wudu'in as-siwak. Kemudian ada wa inda kulli salatin as-siwak. Jikalau tidak memberatkan umatku, ujar Sidin, maka niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak kepada setiap hendak berwudu, setiap hendak sholat bersiwak. Dan siwak ini sunnah pada ketika kita bangun tidur, di antaranya. Dan berhubungan dengan ibadah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW rak'atani bisiwak khan, yani khair
min 70 rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat salat sunnah dengan bersiwak, rak'atan bisiwak, khairun, lebih baik daripada 70 rakaat salat sunnahnya tanpa siwak. Nah, 70 orang tapi kada bersiwak, kita 2 rakaat aja bersiwak, maka lebih baik pahalanya daripada 70 itu, ya Rasulullah. Maka bahasannya panjang siwak ini. Sebenarnya ada hal-hal yang berhubungan banyak dengan siwak. Siwak ini ujar Rasulullah pulang, atharatun lil fam, membersihkan untuk mulut, gigi, menguatkan gusi, kemudian menajamkan pandangan, tajam pandangan, kemudian menghilangkan lendir, menguatkan hafalan. Nah, itu siwak banyak benar manfaatnya, bahkan sampai 70 manfaat orang pakai siwak. Dan ketika tidak ada siwak, diperbolehkan oleh ulama menggunakan sesuatu yang keras, bahkan sampai ujung baju kita. Nah, itu artinya digolongkan, diberi pahala seperti orang bersiwak. Makanya ujung baju aja. Dan sering kita jelaskan masalah siwak ini, kalau orang bujur-bujur memahami, mendalami masalah siwak ini, memang tidak akan ditinggalkannya. Karena memang kalau kita bawa siwaknya, kau aja pakai yang lain. Untuk siwak kita, tangan ini nah, biasanya dipakai orang. Ada apa-apa, asal sedikit aja sudah dihitung, digolongkan orang pakai siwak. Disapu sedikit aja. Nah, apalagi pakai siwak bujuran, kayu, arak, siwak. Sunnahnya minimal 4 jari. Nah, siwak kemarin. Rancak dulu kita membahas kalau bab fikih. Ada orang-orang siwak rajin beikat julung di tasbih. Seini siwaknya. Nah, sunnahnya minimal 4 jari. Panjangnya sejengkal. Nah, ini nih pasti kurang lebih panjangnya nah, kayak pulpen nih. Main putihnya kayak ini pulang. Bisa dikatakan 3 di atas, 2 di bawah. Bila dibalik, 2 di atas, 3 di bawah. Nah, cara menggunakannya pulang di atas dulu. Atas, tengah, ke kanan. Kemudian kembali ke tengah, ke kiri. Kembali ke tengah lagi, turun. Ke bawah pulang sebelah kanan. Ke tengah pulang, ke kiri tadi. Istilahnya. Beto ke tengah pulang, hanyar nang kayak ini. Nah terakhirnya limbah nang kayak itu, hanyar ke lidah. Nah lidah itu, ya diantaranya untuk membuang lendir tadi, menguatkan hafalan, apa semua. Dan apabila kering siwak itu rendam di banyu hangat. Nah itu jangan sekaring-karingnya aja. Minimal ujungnya itu nah nang lancak dipakai. Kemudian bila sudah rusak dipotong. Limbah dipotong, ambil pulang basah nih misalkan nah ujungnya kalau lah. Ujung siwak nah hancur sudah ujungnya, potong, ulah pulang. Nah, makanya dilihat, oh sudah 4 jari kurang sudah. Nah, sudah buang aja nukar basah pulang, ini bertahun-tahun 5 tahun itu aja. Ada berganti siwak. Ya Pak, luar benar. Nah itu diantaranya sunnah-sunnah siwak. Makanya ada seberataannya apa jadi
panjangnya ada semuanya. Nah, kenapa pakai air hangat atau air panas? Karena memang misalkan ada bakteri apa ini semua, dengan dicelup ke air panas tadinya hilang, bersih. Nah itu siwak. Nah ini salah satu sunnahnya. Ketika kita hendak wudhu, bersiwak dulu. Hanya wudhu, hendak sholat, siwak. Nah, bangun guring, karena wajah ini ada sikat gigi, nah sikat gigi penggantinya ada apa? Dengan niat tadi bersiwak sama tuh, pakai sikat gigi. Kemudian sunnahnya lagi wa ghaslul kaffain ilal ku'ain, membasuh dua telapak tangan sampai ku'ain. Nah dua telapak tangan dibasuh dulu sebelum wudu tuh sampai ku'ain. Ini ku'ain kemarin. Nah ini lain namanya kemarin, ini lain, di tengah nih ini lain. Nah karena ada bahasannya di sini. Kemudian apa setelah itu sunnahnya? Wal madmadah. Nah baka kumur. Baka kumur kita ambil banyu mau kumur. Dan sunnah ma'al mubalaghah. Sunnah dengan mubalaghah artinya dengan disampaikan hampir ke sini nakadang. Diangkat ke atas. Min ghairi shaim. Untuk orang yang kada puasa. Mun orang puasa makruh pulang kayak itu. Tetaguk sedikit aja, jangan sedikit tuh bang, batal tak? Biar sedikit. Makanya makruh bagi orang yang puasa mubalaghah itu. Jadi sekedar sekitar mulut aja. Kemudian limbah kumur-kumur wal istinsyaq. Istinsyaq ini apa kemarin memasukkan banyu di hidung. Nah, masukkan banyu di hidung. Mengeluarkannya sebelah kiri, mengeluarkannya masukkan sebelah kanan. Wa jam'u bainahuma, dan sunnah juga menggabungkan antara madmadah wal istinsyaq, menggabungkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi misalkan kita ambil banyu, mbah kumur-kumur langsung ke atas, mbah kumur-kumur langsung ke atas ke hidung. Nah kayak itu menggabungkan antara keduanya. Kalau bahasan di kitab Nanggana lagi nih ini aja banyak benar bahasannya nih. Nah, kemudian ghuslu kulli rijlin ma ka'baiha wa syuquqiha. Nah kemarin tuh kita bahas sudah, yaitu membasuh batis sebelum wudu. Jadi membasuh biasa. Nah, sampai mata kakinya, sampai nang tadi ada lubang-lubang misalkan kalau kita tutup lilin kah apakah yang batis orang nang pecah-pecah kemarin tuh kita bahas, dibersihkan terlebih dahulu agar banyu tadi masuk maksudnya. Watajibu lain salah ulun salah bacana. Kemudian wataslisu, meniga kaliakan, nyapu muka 3 kali, tangan 3 kali, semua 3 kali. Ini kemarin amun banyu banyak. Kalau banyu sedikit hanya perlu hanya cukup untuk memasak, bertapas keperluan yang lain, maka cukup 1 kali aja. Yang wajibnya aja, karena 2, 3 itu sunnah. Nang wajibnya sekali. Nah, itu kalau sedikit banyu. Kemudian wa mashu jami'ar ra'si. Nah ini kita bahas kemarin bahwa sunnah di kita tapi wajib di dalam mazhab Maliki. Oleh karenanya kalau orang kemarin umroh dia mau taklid kepada Imam Malik,
maka dia harus paham cara wudhu Imam Malik. Nah, kayak apa? Sudah sebagaimana yang kita jelaskan. Jangan niatnya Imam Malik, wudhunya Syafi'i. Kada mau, kada sah wudhunya. Kejadian gurunya misalkan menjelaskan, ujar gurunya, mun kamu ngamakah kena umroh, kamu madhab Maliki wudhunya. Karena wudhu Maliki ini kada batal bagatukan, lain nang mahram tuh tinggi sudah. Kada ada tahu caranya, kada diajarkan caranya, nah maka kada sah wudhu itu. Nah jadi harus paham kita kalau sudah ngarannya betaklid itu kayak apa dan seperti apa tata caranya. Nah jadi sunnah kita membasuh kemarin seluruh kepala, ini kan bapacul misalkan ya, kepala kita basuh. Bilanya tebal rambutnya, mazhab Imam Malik tuh wajib dibalik, dimbas sampai sini wajib pulang dibalik ke muka. Itu kalau rambutnya tebal. Kalau tipis angkai ulun nih ya sudah sekali-sekali gitu. Nah itu sunnah bagi kita. Kemudian yang ketujuh di sini wa mashul udhunain wasimakhain. Nah ini menyapu dua telinga kemarin bahasannya. Kada dalam fardu wudu, kenapa? Karena sunnah. Simakhain ya ini nah, kuping nih apa ngarannya itu jurang. Anwau kuping nih. Daun telinga bahasa kita. Nah itu aja kali maknanya daun telinga. Nah kemarin tuh ada bahasan-bahasan, ini kena ada bahasannya di sini. Masalah telinga tadi yang dibasuh. Wat takhlilu asabi'il yadain warrijlain. Sunnahnya takhlil. Nah, disela-selai baik tangan ataupun kaki ketika berwudu. Nah, ini ada sebelum berwudu, kan sunnah-sunnah ini kada dibagi nih, semuaan sunnah aja di sini. Tapi kita bagi tadi, ini sebelum wudu, ini sesudah wudu. Misalkan ada dalam wudu kan itu tuh sholat, itu juga ada yang sebelum sholat, di dalam sholat, sesudah sholat. Nah sunnahnya. Kalau tahlil ini pang babila. Nah ini ketika berwudu ini, bukan sebelum berwudu. Nah kalau sebelum wudu tadi kada apa membasuh misalkan, kada ada masalah. Tapi kalau tahlil ini dalam berwudu, ketika berwudu itu kena batis. Nah caranya batis, tahlil batis ini, menyela-nyelai batis ini, kaki kita ini lain pulang. Caranya yaitu dari hujung, pemangkat batisnya. Nah di sebelah sini aja nah. Menyela-nyelai kaki. Kalau kita mencuci kaki. Dan sunnahnya pakai tangan kiri sebenarnya, tangan kiri. Menyela-nyelai ini nah. Nah, kayak ini menyela-nyelai. Kalau hendak ada repot ya pakai tangan kayak ini. Pokoknya disela-selai kaki kita itu. Nah ini sunnah diantaranya. Kemudian wal mualah. Mualah langsung dari mencuci satu anggota kepada anggota yang lain. Apa ukuran mualah itu? Ukuran mualah itu adalah dalam bab wudu ini tidak sampai kering anggota yang sebelumnya itu dari perpindahannya. Kita dari muka ke tangan itu. Belum kering lagi muka tuh. Kita sudah nyuci tangan. Ada nih bepanderan limbah nyuci muka nih, ada orang bepanderan asik karing sudah, hanya betarus pulang, hanya menyapu tangan, itu berarti ada mualah. Berarti harus diulang wudunya itu. Ini di dalam kondisi iklim mu'tadil. Standar iklimnya panas benar kada, dingin kada, kayak itu nah. Makanya harus paham semuanya.
Kalau bepander tuh boleh aja, pas wudu tuh boleh aja, karena ada masalah. Tapi jangan sampai tadi kering. Kemudian tayamun, menganan-ngananakan. Nah, maknanya mendahulukan yang kanan, menyapu atau membasuh tangan kanan berdahulu. Kaki yaitu juga. Jadi hal yang kanan dan kiri mendahulukan yang kanan. Kemudian wa italatul ghurrah, memanjangkan basuhan, cucian. Ghurrah ini pada muka. Wa tahjil, memanjangkan basuhan juga. Apa tahjil? Itu di tangan dan di kaki. Muka wajibnya sampai mana? Biasanya yang kita bahas kemarin, panjangnya antara tumbuh rambut sampai sini, jenggot. Kemudian antara dua telinga lebarnya. Nah, sunnahnya itu dilabihkan. Maka ketika mendak banyu tadi nah, langsung di tengah kepala nih itu nah, belabih ke sini nah. Menyapu kepala ini. Nah, itu ngarannya ghurrah. Kalau tahjil kemarin tangan nih, wajibnya sampai siku ini. Kita lebihkan sampai adud, sampai otot. Atau sampai ke bahu kita, kada apa-apa juga. Paling kada sampai sini tadi. Nah, batis kemarin sudah kita bahas juga. Kaki kita sampai apa jar kita semalam ngarannya nih? Landau kah bahasa kita Banjar nih. Nah, sampai sini, tengah sini. Ini wajibnya sampai mata kaki. Nah, sunnahnya tahjil itu sampai pertengahan ini antara lutut lawan mata kaki. Nah, itu menyuci kaki. Kemudian yang ke-13 wa tarkul isti'anah, meninggalkan pertolongan kemarin istilahnya nih. Ya, kada boleh diuduakan kecuali uzur. Nah, hanya kalau ada uzurnya memang, kalau ada uzur kada boleh. Jangan hendak diuduakan orang, wudu sorangan di kita. Nah, kemudian di sini wa makna as-siwak. Nah, ada dibahas sedikit nah. As-siwak lughatan ad-dalku wa alatuhu wa syar'an dalkul asnan wa ma hawalaiha binahwi 'udin khashnin. Siwak itu secara bahasa ad-dalku. Dalku itu kalau secara bahasa di apa ngarannya diurut di istilahnya disela-selai. Nah, diurut tadi maulah gigi diurut. Nah, bahasanya ya dibersihkan, disela-selai dan alatnya. Kemudian secara syariat definisinya dalkul asnan. Nah, menyela-nyelai gigi, membersihkan gigi dan sekitarnya dengan kayu yang keras istilahnya. Kayu yang keras. Dan siwak sudah tahu ya kita kayunya seperti apa. Itu adalah syariat Islam yang mencetuskan daripada membersihkan daripada gigi ini, diawali daripada Nabi kita Muhammad SAW dengan siwak itu. Nah, orang Waihini menggunakan sikat gigi, di mana bagaimanapun sikat gigi mahalnya, larang benar, tatap kada bagus pada hakikatnya. Pasta giginya kayak apapun larangnya, kayak apapun bagusnya, tatap kada bagus. Ada zat-zat macam-macam, ada gula, pengerasa, apa-apa macam-macam ya. Kalau siwak itu penghanyar itunya banyu. Nah, itu yang tadi tuh istilahnya menghilangkan lendir, menajamkan mata, menguatkan hafalan macam-macam.
siwak nang kita bawa dari sana toh. Jadi sebenarnya nang paling bagus tuh ya siwak. Dan yang paling bersih itu Islam. Kemungkinan besar kalau kita nih membawa siwak tuh di kantong kita, lawan orang kafir atau apa-apaan itu bisa dianggapnya rigat. Atau dalam satu yang lain kita makan tuh nah bertangan. Itu bahasanya mungkin bagi orang-orang kafir nang kada paham nih toh. Ini orang kampung ini nih. Pertoh etika orang makan besendok ini begarpu. Begini pakai stick nih itu nah beda apa ngarannya pakai pisau, pakai lading. Saking bungulnya nih orang makan stick nih. Nah, totok pakai tangan kanan, begarpu makannya tangan kiri. Kalau kayak apa? Orang barat lah diumpati bungul bener. Nah, amun kita juga hendak makan itu, tatak aja juga tangan kanan makan tetap tangan kanan juga. Nah, garpunya ini kada makan tangan kiri. Astagfirullah. Nah, ini hati-hati nih sunnah-sunnah Rasulullah SAW banyak merubah tuh. Nah kemudian ngaran sendok garpu itu baguslah, elit, bagus. Kada ada bagusnya. Nang paling bagus tuh napa? Tetap nang paling bagus nada nih. Tangan kita ini yang paling bagus sudah, paling steril ini sudah, paling bersih. Sendok, garpu itu kada steril kada. Logam itu dari ciptaannya sudah logam itu kada steril. Macam-macam logam tuh. Nah. Jadi di mana-mana tuh kada ada masalah kalau kita nih makan pakai tangan nih. Ndak padahal orang kampung bah ada apa? Ada seorang kampung juga. Barang aja kita nih kalau mbak asalnya kampung juga kita seberataan. Di Saudi Arabia atau khususnya lah Mekah, Madinah, malih kita mencari melihat orang tuh makan pakai sendok masak dada. Nah tuh orang barat ya tuh belajar itu. Sampai mana tadi tuh bahasannya? Siwak tadi kan? Nah, jadi banyak hubungannya kepada sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah siwak tadilah walahu salah satu arkanin, ada 3 rukun mustaqun wahwa syakhsu orangnya, wal mustaqun bih yaitu wahwal alat, wal mustaqun fih wahwal fam yaitu mulut. Wal Quran, nah bahasannya dibahas ini Quran tadi. Apa jar Quran? Tasniyatu Qu'in wa huwa al-'azamul ladzi yali ibham al-yad. Nah, kalau ku yali ibham al-yad ni ku sini nah. Ku. Kemudian amma alladhi yali khinsiraha fa yusamma kursu'. Nah, ini kemarin kursu' sini. Kursu'. Kemudian wa yusamma alladhi bainahuma rusghan, rusuk. Rusghan ini di sini di tengah-tengah sini. Nah, walladzi al-ibham rijli bu'an. Nah, di bawah sini bu ngarannya nang bertepatan dengan ibu jari. Ya tadi jalan macam-macam. Wal madmadah wal istinsyaq sudah belum dijelaskan tadi. Kemudian di sini disebutkan wa ghasalatul udhunain al-masnunah 12. Nah, membasuh telinga di sini dipadahkan nang sunnah ada 12. Nah, bahkan lebih kemarin.
12. Salah satu ma'arras, 3 kali basuhan bersama kepala. Kemarin sudah bahas, ulama khilaf, ada mengatakan telinga ini bagian kepala, maka dibasuhlah bersamaan dengan membasuh kepala. Ada mengatakan bagian dari muka, maka dibasuhlah telinga itu bersamaan dengan membasuh muka. Ada dikatakan istidlal, menyendiri, bukan bagian dari kepala, bukan bagian dari muka, maka dicucilah menyorangan. Nah, berapa sudah? 9. Ya kalau 3 9. Nah. Kemudian istidhar pulang. Wa thalathun ba'dahu istidharan. Kalau kita tambah istidhar, angka ini semalam istidharna. Nah, istidhar, ambil banyu. Ada nang menambahi ya nangka ini nah. Nah, berapa sudah? 12 tambah 3 15. Membasuh telinga aja tuh. Mun hendak nang digawe berataan bagus saya. Khilaf tadi. Kemudian penjelasan simakan dan mualah ini sudah ulun jelaskan. Kembali kepada ghurrah sudah ulun jelaskan juga. Ismun lima la yatimul wajib illa bih fil wajhi. Nah, tadi fil wajah. Ghurrah tahjil. Ismun lima la yatimul wajib illa bih fil yadain wa rijlain. Tangan dan kaki tahjil. Kemudian sedikit masuk kepada makruhat. Nah, ada nang makruh pulang dalam wudu ni, makruhatul wudu. Wa amma makruhatuhu fa katsiratun aidan. Maka banyak juga nang makruh ini, minha daripadanya adalah tarkul madmadah wal istinsyak. Maka makruh dalam wudu meninggalkan kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan banyu ke hidung tadi. Bila kada tinggalkan makruh. Wa tarkut tayamun, dan meninggalkan nang mengananakan kiri berdahulu misalkan. Nah. Kemudian wa taharatu min fadlil mar'ah, kemudian bersuci dari sisa banyu bebinian, kada boleh juga aja, makruh juga. Wa ziyadah ala thalathati yaqinan, dan menambahi basuhan daripada 3, padahal kita sudah yakin 3, kita tambahi, itu makruh. Jadi sudah yakin 3 kan usah ditambah-tambah. Dan ada kemarin jalan bahasannya gara-gara yang ini ya, was-was, ganapkah ganjilkah? Kayak apa? Rasanya tadi 4 jar, tambahi pulang ganjil kena was-was pulang. Nang sunnah ini, masalah nang sunnah menjadikan seorang was-was, nah itu berbahaya. Itu karena belajar fikih, istilahnya tanggung, atau bisa juga penjelasan guru tadi bagus saja tapi sambil guring, bisa juga. Kemudian wa naqsu anha, itu juga kurang daripada 3. Amun nang banyu kita cukup aja tadi, kada boleh kita ujur aja wajib itu 1, tapi kita hendak menggawe nang sunnah yaitu ganjil 3, sunnahnya ini 3. Nah, amun 2 atau kurang dari itu makruh, kecuali, makanya ilahnya itu kecuali memang banyu kada ada sedikitannya banyu tadi. Kemudian wal isti'anah biman yaghsilu a'dha'ahu bighairi udhrin. Nah, ini yang disebut tadi, minta tolong lawan orang minta uduakan tapi kada ada udzur. Nah, itu makruh. Kemudian wa takhlilul lihyah lil muhrim 'inda ramli. Nah, takhlil menyela-nyelai jenggot makruh bagi orang nang dalam keadaan berihram. Ini pendapat Imam Romli. Wa qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar khilaf, berbeda pendapat dari Imam Romli, yusannu, tetap sunnah birifkin, tapi dengan lemah lembut. Nah,
Kenapa? Karena orang umroh bila tercabut sebuting janggut ini 1 pidyah. 2 lambar janggut ini 2 pidyah. Bila 3 lambar janggut seekong kambing, nah ada ganali bayarannya. Jadi amun kada hendak resiko, mengambil pendapat Imam Romli ya. Kada usah gini. Disela-selai jenggot tadi. Ya itu. Kemudian wal wudu minal ma'ir rakid, dan wudu dari air nang jalan. Nah, tidak boleh. Wal israf fi sabbi, berlebihan di dalam memakai banyu, baik beluruk kah apakah. Sabbi ini memang beluruk itu pada intinya maknanya berlebihan. Makanya sudah kita bahas ini, kalau kita berwudu pakai apakah biar di apa ngarannya di sungai atau di mana lagi tuh, udah kita Sungai Barito kah, Sungai Matapura, tetap kada boleh membuka keran secukupnya, pang halus saja secukupnya. Jangan membuka habis kesan buduara, ada boleh, makruh. Dan sampai kepada haram di sini. Wa yahrumu minal musabbal. Dan kalau kembali kepada Al-Quran dalilnya, dan biasa memang dalil itu yang diambil untuk dalil haram orang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang nang mubazir tuh, nang berlebihan, ketujuh berlebihan, kanu ada pada diri mereka ikhwana syayatin, saudaranya syaitan. Jadi jangan berlebih-lebihan memakai banyu di mushola kah, di masjid kah, di mana aja, walaupun tadi air tuh banyak, banyu tadi banyak benar, tetap kada boleh. Nah, secukupnya. Wa mulkil ghair alladzi la yadhunnu ridahu, makruh memakai banyu orang nang kita kada tahu ridokah kadakah. Barang aja jarang, kesan wudu nih juga jar, kita pakai aja sudah. Nah ini tuh makruh atau kada tahu ridhonya. Walaupun kesan sholat kita, apalagi mentahu, wah ini orangnya aja pelit banget, harapan misalkan haram tuh. Nah jadi kada boleh memakai banyu ampun orang kadaba padah, biarpun gasan ibadah, apalagi kada ampun orang ngarannya jahat orang, kada boleh kada bapadah, harus bapadah beizin, bujur-bujur. Ulun hendak wudu nah pakai baju pian, orang pakai aja. Kemudian paslun ini kesimpulan aja. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih kemarin. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha inda ghasli awwal juz'in min al-wajhi wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Nah ini bahasanya niat itu adalah menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya kemarin. Adapun tempatnya niat itu di hati. Talaffuz sunnah. Adapun waktunya berniat itu inda ghasli awal juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal-awal pertama daripada wajah kita. Kemudian tertib, apa tertib itu? Jangan mendahulukan membasuh anggota yang lain atas anggota yang lain. Jangan mendahulukan membasuh tangan atas wajah bahasanya. Istamala hadzal faslu ala thalathatin minal ahkamin niyah, haqiqatuha wa mahalluha wa zamanuha wa la ta'rif at-tartib wa qad taqaddama al-kalamu ala jami' dhalik wa ala
sunniyati talaffuzi bil manwi li yusa'idal lisanul qalba. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Artinya yang meliputi daripada pasal ini daripada 3 hukum, daripada hukum niat. Tetapi kita tambahi kemarin lah hakikatun, hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun kemarin. Syartun, jadi ada 6. Nah, di sini di dalam kitab ini ada 3 memang yang meliputi. Hakikatun niyah yaitu syar'an, yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Wa mahalluha yaitu tempatnya di hati. Wa zamanuha yaitu waktunya. Dan waktunya berniat kapan? Awalul ibadah. Di dalam wudu tadi ketika air ba'andak di muka kita. Di dalam sholat ketika takbiratul ihram. Waqad taqaddama al-kalam 'ala jami' dzalik, dan sudah terdahulu bahasannya ini kita bahas sudah. Wa 'ala sunniyati talaffuzi bil manwi, dan atas sunnah talaffuz bagi orang yang berniat. Apa sunnahnya? Ilahnya kemarin apa? Kenapa jadi sunnah? Talaffuz itu usolli fardal maghrib, itu kenapa jadi sunnah? Nawaitul wudu'a liyusa'ida al-lisanul qalba, untuk menolong lisan hati. Itu kemarin ilahnya, itu sunnah. Nah, makanya bila sudah hati yang rusak, tidak tertolong, yaitu orang yang itu tadi menjadi was-was, maka sudah bergeser, bukan lagi sunnah kemarin tapi makruh, bahkan sampai haram ketika talafuz itu mengganggu kanan dan kiri kita. Nah, orang sembahyang sudah khusyuk hingga kita ya Allah Allah nyaring pulang, pasti terganggu. Maka haram hal yang seperti itu. Faslun ma'ul galil, al-ma'ul galilun wa kathirun. Nah, bahasan setelahnya tentang air yang sedikit dan banyak. Apa definisinya banyu yang sedikit dan banyu yang banyak? Banyu yang sedikit apakah bisa dibuat wudu, apakah tidak? Banyu yang banyak bagaimana dan seperti apa, itu bahasannya pada pengajian yang akan datang insyaallah. Kalau ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, maka kita tutup majelis kita ini. Mudah-mudahan kita seberataan mendapat keberkahan, panjang umur, mudah-mudahan dalam ketaatan, istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan apabila ada pertanyaan setelah kita makan, silahkanlah seperti biasa. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna لظى أشرفنا وتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الراعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدال ضصف الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبتنا سائل ربنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربتنا في ديننا مع أهل الكتر وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترزق ولنا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأذكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.